Apa sih yang sebenarnya terjadi setelah kita melewati gerbang terakhir kehidupan? Pertanyaan ini pasti pernah mampir di benak kita semua kan? Apa di baliknya itu cahaya atau justru kegelapan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak kamu merasa, ya semacam dihantui sama perasaan bersalah? Atau mungkin ada sedikit rasa takut, rasa khawatir, jangan-jangan orang yang udah meninggal itu marah kalau kita nggak melayani atau mengingat mereka dengan cara-cara tertentu? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Perasaan kayak gitu tuh umum banget, semacam beban yang seringkali nggak kita omongin. Jadi ya, anggap aja obrolan kita kali ini tuh semacam obrolan dari hati ke hati, di mana kita akan coba cari cara untuk melepaskan beban itu. Oke, kita langsung ke intinya ya. Ada satu kebenaran yang bisa bikin kita lega banget. Mereka yang sudah tiada, itu sama sekali nggak butuh apa-apa lagi dari kita. Serius, mereka nggak lagi nungguin makanan, doa, atau ritual apapun. Kenapa? Karena perjalanan mereka di dunia ini udah selesai. Mereka udah melangkah ke babak selanjutnya. Nah, supaya rasa takut itu bisa benar-benar lepas, kita perlu bongkar beberapa kesalahpahaman yang sering banget beredar. Caranya, kita lihat langsung ke sumbernya, kita coba pahami apa sih yang sebetulnya firman Tuhan katakan tentang kondisi setelah kematian. Coba deh, lihat perbedaannya. Kelihatan kontras banget kan? Di satu sisi, ada kepercayaan umum kalau roh orang yang sudah meninggal tuh masih ada di sekitar kita, ngawasin kita. Tapi di sisi lain, kebenaran Alkitabiah justru menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Mereka itu udah sepenuhnya terpisah dari semua urusan di dunia ini. Ayat ini kuncinya, dengar baik-baik. Orang yang mati tak tahu apa-apa. Ini penegasan yang kuat banget loh. Artinya apa? Ya artinya mereka nggak lagi tahu apa yang kita lakukan, nggak merasakan kecewa atau marah sama kita, dan yang paling penting, mereka udah nggak ikut campur lagi dalam urusan kita di dunia. Mungkin ada yang bertanya, terus kenapa Yesus bilang Lazarus itu tidur? Nah, ini tuh kiasan yang indah banget. Kata tidur di sini merujuk ke tubuh fisiknya yang lagi istirahat di dalam kubur. Tapi jiwanya, kehidupan yang sejati, itu udah melanjutkan perjalanan. Dan mungkin ini bukti yang paling jelasnya. Waktu di kayu salib, Yesus nggak bilang nanti kamu akan istirahat. Tapi dia janji, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Ini menegaskan kalau nggak ada masa tunggu. Begitu napas terakhir diembuskan, perjalanan menuju keabadian itu langsung dimulai. Saat itu juga. Nah, dari sini kita masuk ke sebuah konsep yang, wah ini penting banget. Konsep tentang adanya sebuah pemisahan yang permanen, yang final, antara dunia kita yang masih hidup dan dunia mereka yang sudah tiada. Yesus pernah cerita loh, dalam sebuah perumpamaan yang luar biasa di Lukas 16, tentang dua orang, Lazarus yang miskin dan seorang yang kaya raya. Begitu mereka berdua meninggal dunia, nasib mereka saat itu juga langsung ditentukan dan gak bisa diubah lagi. Lazarus ada dalam kedamaian, sementara si orang kaya berada dalam penderitaan. Dan yang paling penting dari cerita itu, ini dia. Di antara dua tempat itu, ada sebuah jurang yang sangat besar yang nggak bisa diseberangi. Titik. Nggak ada jalan kembali, nggak ada yang bisa bolak-balik dari satu sisi ke sisi lainnya. Final. Lantas, apa dong peran kita sekarang? Tentu boleh banget kita datang ke makam dan mengenang semua kebaikan mereka. Itu hal yang baik. Tapi penting untuk kita sadari bedanya ya, tujuan kita itu mengenang, bukan berkomunikasi. Tugas kita adalah melepaskan mereka dengan ikhlas, karena perjalanan mereka sekarang udah sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Oke, sekarang kita geser fokusnya ke bagian yang paling krusial. Kalau nasib setelah kematian itu nggak bisa diubah lagi, itu artinya apa? Artinya, semua keputusan yang penting harus kita buat selama kita masih hidup. Di sini sekarang. Alkitab itu jelas banget soal ini. Manusia cuma punya satu kali kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nggak ada yang namanya kesempatan kedua atau masa percobaan setelah kita meninggal. Cuma satu kali. Ayat ini benar-benar menegaskan hal itu. Satu kali mati, dan sesudah itu dihakimi. Artinya, pilihan yang kita buat hari inilah, saat ini, yang akan menentukan tujuan kita selamanya. Bukan nanti. Tapi, kematian itu bukan titik, bukan akhir dari segalanya. Alkitab justru berbicara tentang kebangkitan, di mana pilihan yang kita buat dalam hidup ini bakal menghasilkan dua tujuan yang sangat-sangat berbeda. Buat mereka yang percaya pada Yesus, ini adalah kebangkitan menuju kehidupan kekal. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak, ini adalah kebangkitan untuk menghadapi keadilan Tuhan. Oke, jadi apa aja nih poin-poin yang bisa bikin kita lega dan bebas dari rasa takut? Ingat 4 hal ini. Pertama, orang yang kita kasihi itu nggak lagi berkeliaran di bumi. Kedua, mereka nggak bisa kembali atau ngobrol sama kita.
Ketiga, mereka sama sekali nggak butuh apa-apa lagi dari kita yang masih hidup. Dan yang terakhir, yang terpenting, perjalanan mereka sekarang ada di tangan Tuhan. Jadi teman-teman, hormatilah orang yang kamu kasihi dengan cara mengenang hal-hal baik tentang mereka. Simpan semua kenangan indah itu. Tapi setelah itu, hiduplah. Hiduplah dalam kebebasan yang udah Tuhan berikan tanpa perlu dibelenggu oleh rasa takut atau rasa bersalah yang nggak perlu. Pada akhirnya, ya, kematian itu bukan tembok buntu. Kematian adalah sebuah gerbang, dan bagi mereka yang percaya, gerbang itu menuju rumah Bapa yang penuh dengan cahaya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan melewati gerbang itu, karena kita semua pasti akan melewatinya, tapi kemana tujuan kita setelahnya. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing hari ini.